Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ayat talabah. Hari ini kita akan belajar bersama dalam materi bahasa Arab dasar untuk kelas 4. Alhamdulillah, kali ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ketiga. Namun sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, kita ulangi terlebih dahulu materi pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua, kita telah belajar tentang 4 kosakata yang sudah disusun dalam kalimat. Mari kita ulangi. Kalimat yang pertama, Istaiqadha Muhammadun minan naumi. Siapa yang masih ingat artinya? Ya, betul. Muhammad telah bangun dari tidur. Atau telah bangun Muhammad dari tidur. Boleh. Kemudian kalimat yang kedua, Istaiqadhat Aisyatu minan naumi. Artinya hampir sama, cuman subjeknya saja yang berbeda, yaitu Muhammad diganti menjadi Aisyah. Lanjut ke kalimat yang ketiga. Tawaddo'a Umaru qabla sholati. Tawaddo'a, ya artinya wudhu atau telah wudhu. Umaru, Umar. Qabla, artinya sebelum. As-sholati, sholat. Jadi tawaddo'a Umaru qabla sholati artinya telah wudhu Umar sebelum sholat, atau Umar telah wudhu sebelum sholat. Boleh. Lanjut. Tawaddo'at Fatimatu qabla sholati. Hampir sama, serupa, namun perbedaannya pada subjeknya, Fatimah. Umar diganti menjadi Fatimah. Baik. Berikutnya, sholla Uthmanu sholatas subhi. Sholla artinya iya, sholat. Uthmanu, Uthman. Sholatas subhi, sholat subuh. Kalau digabung artinya menjadi telah sholat Utsman sholat subuh. Atau boleh juga diartikan Utsman telah sholat subuh. Berikutnya, sholat Zainabu sholatas subhi. Hampir sama artinya, namun subjeknya diganti menjadi Zainab. Baik, yang ketujuh, siapa yang masih ingat? Ya, istahamma Aliyu fil hammami. Ali telah mandi di kamar mandi. Kalimat yang terakhir, istahammat Aminatu fil hammami. Aminah telah mandi di kamar mandi. Demikian tadi 4 kosakata yang tersusun dalam kalimat yang telah kita pelajari pada pertemuan yang kedua. Jika kita perhatikan antara kalimat 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6, 7 dan 8, serupa tapi tak sama. Nah, pada pertemuan ketiga ini, kita akan bahas perbedaan tersebut. Materi pada pertemuan ketiga ini adalah qaidah atau aturan. Aturan apa? Aturan dalam menyusun kalimat bahasa Arab. Yang akan kita bahas kali ini adalah jumlah fi'liyah. Kalau kita artikan per kata, jumlah artinya kalimat. Sedangkan fi'liyah artinya kata kerja. Jadi jumlah fi'liyah artinya kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Atau dalam pengertian yang lain, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja.
Contohnya, istaiqodho Muhammadun minan naumi. Jumlah fi'liyah biasanya tersusun dari fi'il dan fa'il. Fi'il artinya kata kerja dan fa'il artinya subjek atau pelaku. Mana yang fi'il dan mana yang fa'il? Kita lihat dari contoh. Istaiqodho ini masuk ke dalam fi'il atau kata kerjanya, sedangkan fa'ilnya adalah Muhammadun. Kemudian fi'il atau kata kerja dapat berupa fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Apa itu fi'il madhi dan fi'il mudhari'? Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan di masa lampau atau telah terjadi. Misalkan di sini contohnya istaiqodho Muhammadun minan naumi. Istaiqodho telah bangun. Jadi ketika saya mengucapkan itu, Muhammad sudah bangun. Itu artinya fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan terjadi. Karena di sini yang kita bahas adalah fi'il madhi, kita tidak kasihkan contoh untuk fi'il mudhari'nya. Kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan mendatang. Sekarang kita perhatikan dua contoh kalimat berikut ini. Dari dua kalimat tersebut terdapat perbedaan pada fi'il dan fa'ilnya. Fi'il yang pertama adalah istaiqodho dan fi'il yang kedua adalah istaiqodhots. Demikian juga dengan fa'ilnya. Yang pertama adalah Muhammadun, kemudian yang kedua adalah Aisyatu. Mengapa demikian? Karena menurut sesuai kaidah bahwa apabila fi'il madhi kemudian fa'ilnya adalah mudzakkar untuk orang ketiga tunggal, maka bentuknya tetap. Orang ketiga tunggal ini maksudnya Muhammadun. Muhammadun itu kalau dipermisalkan atau diganti dhamir, maka dia menjadi huwa. Kedudukannya menjadi orang ketiga tunggal. Nah, apabila fi'il madhi kemudian fa'ilnya adalah orang ketiga tunggal dan mudzakkar, maka bentuknya tetap seperti contoh di kalimat yang pertama. Kemudian untuk kalimat yang kedua, istaiqodhot, kenapa ditambah tak? Karena fa'ilnya adalah orang ketiga tunggal dan mu'annas atau perempuan. Jadi fi'il madhi apabila bertemu atau fi'il madhi apabila fa'ilnya dalam jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, apabila fa'ilnya adalah dari orang ketiga tunggal dan mu'annas, maka dia harus ditambah tak sukun. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama fi'il itu selalu menyesuaikan terhadap fa'ilnya. Kemudian fi'il madhi untuk orang ketiga tunggal atau huwa bentuknya masih tetap. Sedangkan fi'il madhi untuk orang ketiga tunggal mu'annas atau hiya, maka di akhirnya harus ditambah tak dan disukun. Demikian tadi pembahasan kita untuk pertemuan ketiga ini. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita ulang kembali kesimpulan pada pertemuan ketiga ini. Yang pertama, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Kemudian yang kedua, jumlah fi'liyah biasanya tersusun dari fi'il atau kata kerja dan fa'il atau subjek. Fi'il atau kata kerja dapat berupa fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan di masa lampau atau telah terjadi. Sedangkan fi'il mudhari' adalah kata kerja
yang menunjukkan pekerjaan di masa yang akan datang atau sedang terjadi. Fi'il selalu menyesuaikan terhadap fa'ilnya. Fi'il madhi untuk orang ketiga tunggal atau huwa bentuknya tetap. Sedangkan fi'il madhi untuk orang ketiga tunggal atau hiya, maka di akhirnya atau di akhir kata ditambah dengan ta. Demikian seluruh materi untuk pertemuan yang ketiga ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.